Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Zaki Mugandi dengan NIM 24109510002. Di sini saya akan memberikan analisa percobaan dari modul 2 yaitu berjudul osiloskop dan pengukuran daya. Soal pertama yaitu mengapa perlu dilakukan kalibrasi sebelum osiloskop digunakan? Jawab. Kalibrasi pada osiloskop perlu dilakukan agar pengukuran yang dihasilkan oleh osiloskop akurat dan konsisten. Dengan melakukan kalibrasi, parameter pada osiloskop dapat sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga hasil pengukuran merupakan representasi yang tepat dari sinyal diamati. Soal kedua yaitu jelaskan perbedaan tegangan AC dan DC pada osiloskop berdasarkan amplitude, frekuensi, dan periode. 1. Amplitude. Pada tegangan AC memiliki amplitude yang bervariasi secara periodik dari positif ke negatif. Pada tabel di jurnal, amplitude FPP tegangan AC adalah 400 mV. B. Tegangan DC memiliki amplitude yang tetap atau konstan dan tidak berubah terhadap waktu. Pada tabel amplitude FPP, tegangan DC adalah 24 mV. Yang kedua itu frekuensi. A. Tegangan AC memiliki frekuensi tertentu, yaitu jumlah gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Dari tabel frekuensi, tegangan AC adalah 1 kHz, yaitu 1 meter hertz. B. Tegangan DC tidak memiliki frekuensi karena tidak berosilasi melainkan tetap. Oleh karena itu, frekuensi tegangan DC adalah 0 Hz. 3. Periode. Tegangan AC memiliki periode yang berbanding terbalik dengan frekuensi. Dari tabel periode dengan AC adalah 1 milisekund. B. Tegangan DC tidak memiliki periode karena tidak berosilasi seperti AC. 3. Jelaskan macam-macam bentuk gelombang berdasarkan generator fungsi dan frekuensi. 1. Gelombang sinusoidal. Bentuk gelombang ini mengikuti fungsi trigonometri sinus, di mana amplitude gelombang berfrekuensi antara nilai maksimum dan minimum secara sinusoidal. Yang kedua itu gelombang persegi. Bentuk gelombang ini memiliki bentuk kotak dengan 2 tingkat dengan tegangan yang berbeda, dengan 2 sisi vertikal dan 2 sisi horizontal. Yang ketiga itu gelombang segitiga. Bentuk gelombang periodik ini memiliki bentuk segitiga, memiliki 2 sisi miring yang sama dan satu sisi horizontal. Yang keempat tuh gelombang gigi gerigi. Bentuk gelombang periodik yang memiliki bentuk seperti gigi gerigi memiliki 1 sisi miring dan 1 vertikal. 4. Bandingkan nilai daya yang terukur dan nilai daya terhitung pada pengukuran daya beban lampu seri. Pada satu lampu, daya terukur sebesar 0,3009 dan daya terhitung 0,05 dan memiliki selisih 0,2509. Pada dua lampu, daya terukur 0,8807 dan daya terhitung 0,16 memiliki selisih 0,7207. Pada 3 lampu, daya terukur sebesar 1,3288 dan daya terhitung memiliki sebesar 0,06. Selisih tersebut sebesar 1,2688. Pada lampu 1, nilai yang didapatkan beda antara nilai terukur dan nilai daya terhitung. Sementara sama seperti lampu 1, beda daya terukur dan nilai daya terhitung pada 2 lampu dan 3 lampu dan juga selisih cukup besar. Hal ini disebabkan oleh faktor kelalaian perhatikan dalam mengambil data dan adanya pengaruh induktansi dan kapasitasi lampu. 5. Bandingkan nilai yang terukur dan nilai daya terhitung pada pengukuran daya beban lampu paralel. Pada satu lampu, daya terukur sebesar 0,5629 dan daya terhitung 0,522 dengan memiliki selisih 0,0409. B. Dua lampu. Daya terukur pada 2 lampu ini sebesar 1,0782 dan daya terhitung sebesar 0,432 memiliki selisih 0,6462. Pada 3 lampu, daya terukur sebesar 1,5579 dan daya terhitung 0,522 memiliki selisih 1,0359. Nilai perbedaan antara daya yang terukur dan daya terhitung pada lampu 1 memiliki nilai selisih cukup kecil. Hal ini bisa disebabkan karena kelalaian saat membaca atau pengukuran. Sementara itu selisih dua lampu dan 3 lampu cukup besar. Hal ini disebabkan faktor ketidaktelitian atau adanya pengaruh induktasi dan kapasitansi dari bola lampu.